Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syamrati Sendari dari kelas HTNC semester 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah Hukum Perdata yang mana dosen pengampunya itu Ibu Musrifah SHMH. Baiklah, saya dari kelompok 1, saya akan menjelaskan materi tentang hukum perkawinan. Baiklah, langsung saja ke materi. Yang A, pengertian perkawinan. Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan undang-undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan. Selanjutnya B, syarat-syarat sah perkawinan. Adapun syarat-syarat sah perkawinan, yang pertama, adanya calon mempelai laki-laki. Adapun syarat sah perkawinan yang kedua yaitu adanya calon mempelai perempuan. Adapun syarat-syarat sah perkawinan yang keempat yaitu adanya saksi. Adapun syarat-syarat sah perkawinan yang terakhir atau yang kelima yaitu ijab dan qabul. Selanjutnya C, pencegahan dan pembatalan perkawinan. Dan yang dapat mencegah dilakukannya perkawinan apabila yang pertama, perkawinan tidak memenuhi syarat. Yang kedua, salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampunan sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya. Yang ketiga, calon mempelai masih terikat dengan suatu hubungan perkawinan yang lain. Sedangkan pembatalan perkawinan dapat diajukan dan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan antara lain. Yang pertama, anggota keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri. Yang kedua, suami atau istri. Yang ketiga, pejabat yang berwenang. Yang keempat, setiap orang yang memenuhi kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut. Selanjutnya D, hukum harta perkawinan. Hukum harta perkawinan menurut KUHP Perdata yaitu bahwa dengan menikahnya suami istri, maka semua harta yang dibawa oleh suami maupun istri ke dalam perkawinan masuk dalam suatu kelompok harta yang disebut harta persatuan dan yang demikian terjadi demi hukum tanpa suami istri harus memperjanjikannya. 1. Fungsi harta perkawinan. Bagi sebuah keluarga, harta mempunyai peranan yang penting. Selain sebagai sokongan material, harta juga berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh status sosial dalam masyarakat. Selain fungsi tersebut, pada dasarnya harta benda bagi sebuah lembaga keluarga adalah sebagai berikut. A. Sebagai dasar material keberlangsungan keluarga untuk sandang, pangan, dan papan. Yang B, sebagai sarana untuk meningkatkan status sosial. Yang C, sebagai sarana yang digunakan untuk upacara keagamaan. Yang D, sebagai simbol identitas dari suatu suku atau klan. Yang kedua, itu ada kedudukan dan penguasaan harta perkawinan. Terbagi menjadi 3. Yang A, masyarakat hukum patrilineal. Yang B, masyarakat hukum matrilineal. Yang C, masyarakat hukum bilateral. Nah, yang ketiga, macam-macam harta perkawinan. Yang A, harta warisan atau harta asal. Yang B, harta yang diperoleh atas usaha sendiri dan untuk diri sendiri oleh suami atau istri masing-masing sebelum perkawinan atau selama perkawinan. Yang C, harta bersama. Dan yang D, harta yang dihadiahkan kepada suami istri pada waktu perkawinan. Selanjutnya E, hukum tentang perceraian. Perceraian adalah salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan di luar sebab lain, yaitu kematian dan atas putusan pengadilan seperti yang terdapat di dalam pasal 38 Undang-Undang Perkawinan. Dasar hukum proses perceraian di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Berdasarkan undang-undang tersebut, dimungkinkan salah satu pihak, yaitu suami atau istri, melakukan gugatan perceraian. Walaupun demikian, ada pembeda antara penganut agama Islam dan di luar Islam dalam soal perceraian ini. Adapun hukum perceraian dalam Islam itu ada 5. 1. Hukum perceraian wajib. Perceraian menjadi wajib hukumnya jika pasangan suami istri tidak bisa lagi berdamai dan tidak punya jalan keluar lain selain bercerai untuk menyelesaikan masalahnya. Biasanya, masalah ini akan dibawa ke pengadilan agama setempat. Jika pengadilan memutuskan bahwa talak adalah keputusan yang terbaik, maka perceraian itu menjadi wajib hukumnya. Yang kedua, hukum perceraian sunnah. Terkadang, perceraian itu dianjurkan dan mendapat hukum sunnah dalam beberapa keadaan. Salah satu penyebab perceraian menjadi sunnah hukumnya ialah ketika seorang suami tidak mampu menanggung kebutuhan istrinya. Yang ketiga, hukum perceraian makruh. Hukum perceraian jadi makruh jika dilakukan tanpa adanya sebab syar'i. Contohnya, jika seorang istri memiliki akhlak yang mulia dan mempunyai pengetahuan agama yang baik, hukumnya menceraikannya adalah makruh. Pasalnya, suami dianggap tidak memiliki sebab yang jelas mengapa harus menceraikan istrinya, jika rumah tangga mereka sebenarnya masih bisa dipertahankan. Yang keempat, hukum perceraian mubah. Ada beberapa sebab yang menjadikan hukum perceraian adalah mubah. Misalnya, jika istri tidak bisa mematuhi suami dan berperilaku buruk, kalau suami tidak dapat menahan atau bersikap sabar, maka perceraian hukumnya mubah atau boleh dilakukan. Selain itu, perceraian jadi mubah jika suami sudah tidak lagi memiliki nafsu untuk berhubungan intim atau istrinya sudah tidak subur lagi. Sedangkan yang kelima adalah hukum perceraian haram. Meski awalnya cerai itu tidak dilarang dalam Islam, tapi perceraian menjadi haram hukumnya jika talak yang dijatuhkan suami tidak sesuai dengan syariat Islam. Perceraian hukumnya haram dalam beberapa kondisi. Misalnya, menceraikan istri dalam kondisi sedang haid atau nifas, serta menjatuhkan talak pada istri setelah berhubungan intim tanpa diketahui hamil atau tidak. Selain itu, seorang suami juga haram menceraikan istrinya jika tujuannya untuk mencegah sang istri menuntut hak atas hartanya. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya tentang hukum perkawinan. Apabila ada yang kurang paham atau kurang jelas, dipersilakan untuk bertanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.